Hai semua, perkenalkan kita dari kelompok 2 mata kuliah pemerolehan bahasa program studi linguistik Indonesia. Di sini kita akan bakal jelasin pemerolehan bahasa yang didapatkan oleh anak di bawah umur 6 tahun. Oke, perkenalkan saya Dea Putri Pasca dengan NPM akhir 0002. Saya Yohana Keisha dengan NPM akhir 0004. Saya Septifan dengan NPM akhir 010. Saya Elvianita dengan NPM akhir 08. Dan saya Bipasli Sasongkira dengan NPM akhir 006. Simak penjelasan kita ya. Menurutmu itu gimana sih pemerolehan bahasa itu kayak apa? Seperti apa pemerolehan bahasa itu? Kalau menurutku pemerolehan bahasa itu proses di mana individu, terutama anak-anak yang kita bahas ini di usia balita ya, di bawah 5 tahun, itu memperoleh kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa secara alami dan tanpa disadari. Nah, proses ini mencakup pemahaman tata bahasa, struktur kalimat, kosakata, serta kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan. Nah, jadi intinya itu ketika anak-anak itu bisa berbicara di usia di bawah 5 tahun, yaitu bisa merespon, jawab apa yang kita tanyakan dengan baik dan benar. Seperti itu sih yang aku tahu. Tapi ini juga ada faktor-faktornya, yaitu yang mungkin aku lupa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingat. Pastinya kalau dari faktor sendiri faktor genetik nggak sih? Karena kita dan itu kan yang kita bahas adalah anak balita yang mana dia ini masih belajar untuk memperoleh pemerolehan bahasa itu. Pastinya juga ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Misalnya balita yang tinggal di Pulau Jawa pastinya berbeda dengan balita yang tinggal di pulau lain, semisal Sumatera atau Bali. Bahasa yang digunakan, bahasa yang didengar itu pastinya akan berbeda, dan penyampaiannya kepada balita itu pasti juga akan berbeda. Iya sih, benar sih. Iya sih. Kalau dilihat-lihat juga ada benernya faktor penyebab itu. Aku juga ada contoh kasus sih, di mana anak ini tuh mengalami kekurangan atau kurang mendapatkan pemerolehan bahasa dari lingkungan sekitar. Mungkin kayak seperti kurang adanya diajak komunikasi sama orang sekitar, di mana harusnya di saat-saat seperti itu tuh dia tuh mendapatkan pemerolehan bahasa dari orang-orang sekitar dia, entah itu dari orang tua atau dari keluarga besarnya. Tapi ternyata anak ini tuh kurang mendapatkan karena nggak pernah diajak komunikasi, kurang. Terus di sisi lain juga ada anak yang mengalami pemerolehan bahasa di luar bahasa yang harus digunakan atau pemerolehan bahasa asing, gimana harusnya ia mendapatkan pemerolehan bahasa Indonesia gitu ya. Yeah. Tapi ternyata malah sebaliknya, dia tuh malah dapat pemerolehan bahasa tapi dalam bahasa asing. Nah, faktor ini tuh bisa ditunjang dengan adanya dia itu yang sering dikasih tontonan berupa video namun dari bahasa asing. Akhirnya yang ditangkap di memori dia adalah bahasa yang dia dengarkan, karena kan berawal dari pendengaran juga ke pengingatan. Gitu kan. Nah, di sisi lain juga ada anak mengalami speed delay ini tadi. Nah, speed delay ini mungkin jadi bagian dari kurangnya adanya komunikasi antara anak dan ibu karena bahasa ibunya kurang. Nah, aku ada contoh kasus satu di mana anak itu mengalami speed delay. Anak ini tuh di bawah 6 tahun. Mungkin di sini bisa kita cek videonya. Ini video anak usia 4 tahun sebelum mengikuti terapi wicara. Lihat sini, Ade. Ade. A. Anak tidak mau melihat mata dan sulit fokus. A. Pa. Iya, pintar lagi. A. Pa. Ini setelah terapi. Adek. Ini siapa namanya? Juna. Adek sudah makan belum? Udah. Makan apa? Makan daging. Oh, daging. Anak udah bisa komunikasi 2 arah dan menjawab pertanyaan. Adek, nyanyi apa ya kita? Nyanyi apa? Yang cicak. Oh, boleh. 1, 2, 3. Kita. Ci. Terus
Nah, kan tadi kan udah kan videonya. Dari video ini tuh kelihatan bahwa anak ini sebelumnya itu speak delay, dia kurang bisa berbicara, susah untuk berbicara Iya. dalam pemrograman bahasa dia. Mungkin ada nggak sih penanganan yang kalian tahu buat anak kayak Yang speak delay mengalami ini? Iya, gangguan berbicara iya itu ya. benar banget. Kalau menurut aku, cara pengembangan yang cukup mudah, yaitu kita bisa mengajari cara anak tersebut dengan bahasa yang baik dan benar. Contohnya juga kita bisa mengajak bernyanyi atau mengajak membaca buku bersama. Maksud aku seperti itu. Jadi kesimpulan dari kasus anak tersebut itu bisa dialami karena berbagai faktor Iya, kayak betul. faktor genetik atau faktor Lingkungan. motivasi mungkin kayak belajarnya dia. Iya benar banget. Dan salah satunya juga faktor lingkungan di sekitarnya dia. Terus cara penanganannya itu mungkin bisa ya ke terapi bicara atau mungkin bisa ke psikolog, dan salah satu yang mungkin bisa maksudnya cara yang mudah dilakukan itu sebagai orang tua kita harus lebih sering mengajak anak itu untuk bicara dengan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Dimulai dari keluarga dulu ya sepertinya. Iya. Obat yang paling Iya, nah kan karena keluarga kan yang lebih deket ya sama Iya. seorang anak, jadi kayak paling nggak dia jadi garda pertama lah buat pemenuhan bahasa anak itu seperti apa. Dan mungkin tontonan video asing atau berbahasa asing itu sering-sering dikurangi dan diganti dengan tontonan yang bahasa yang harusnya dia gunain gitu sih ya. sebenarnya nggak ada yang salah juga sih. Iya, Cuman benar. Waktunya yang belum tepat Ya, sih. ada tahapan-tahapan Iya, sendiri benar nggak sih? banget. Mungkin ini nggak sih yang bisa kita bahas dari apa yang kita tahu soal pemerahan bahasa, faktornya, contoh kasusnya, cara penanganannya. Oke, sekian dari kita. Terima kasih.